Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita tentang Codeigniter. Bahasan CI kali ini kita akan kenalan tentang konsep dasar CI, mulai dari framework CI ini disebut dengan MPC. MPC itu apa? File-file yang ada di dalam folder CI itu apa saja? Terakhir kita bahas sudah sampai berhasil install, seperti ini tampilan instalasi yang kita jalankan. Atau kalau kita buka di dalam folder hasil install kita munculnya seperti ini. Setelah dibuka publiknya baru muncul seperti tadi. Ada beberapa file yang muncul di sini ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Ada apa saja, file apa saja itu. Yang pertama, untuk struktur folder file, kita lihat dulu isi foldernya. Ini dia. Kita buka salah satu saja ya, karena isinya masih sama. Oke, secara tampilan ada 5 folder. Kemudian ada beberapa file. Kita bahas dulu yang pertama. Untuk file-filenya sendiri saya tampilkan biar tidak ada yang disembunyikan ya. Untuk tampilannya, show hidden file. Oke, ini ada beberapa file. Oke, ada git ignore-nya ya. Oke, saya biarkan. App public system sama writable. Nanti seluruh aplikasi kita akan ditampilkan, diisi semua yang kita kotak-atik ada di dalam folder ini, di dalam folder app. Atau kalau saya kasih tampilannya seperti ini. Nah, ini dia di dalam app sendiri nanti banyak sekali file. Folder utama kita, seluruh aplikasi yang nanti kita akan buat kita letakkan di dalam sini. Terutama di dalam 3 tempat yang tadi saya sebut modelnya adalah tempatnya adalah MPC, model, view, controller. Nanti file-file kita akan letakkan sesuai fungsinya. Kemudian folder yang kedua adalah tentang, jadi folder app adalah folder yang berisi kode dari aplikasi yang kita buat. Kemudian folder yang kedua yang kita bahas adalah folder public. Folder public berisi file yang dapat diakses oleh public. Nah, defaultnya dia ada index.php, robot.txt, htaccess, webicon. Jadi jalannya nanti lewat sini. Kemudian file system. Untuk folder system ini adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh CI sendiri sebagai framework. Nah, ini adanya di sini. Yang ada file apa saja yang dikerjakan sama dia, diletakkan semuanya di dalam folder system. Dan satu lagi adalah file atau folder writable. Nah, ini adalah folder yang berisi yang akan ditulis oleh aplikasi. Sessionnya nanti ada di sini, semua yang diletakkan, semua yang nanti dikerjakan oleh aplikasi akan diletakkan di sini. Kita juga bisa memanfaatkan ini untuk menyimpan file, misalnya file gambar yang akan diupload kita bisa letakkan di sini. Walaupun kita juga bisa letakkan di dalam public. Keuntungannya kalau di writable tidak dapat diakses secara langsung oleh orang, oleh umum, oleh pengunjung. Kalau di public kan bisa dibuka secara langsung, kira-kira seperti itu. Itu untuk penjelasan tentang 5 folder yang ada di dalam folder web CI 4. Selanjutnya kita bahas tentang file-file yang ada. Yang pertama saya bahas tentang file composer.json. Ini adalah file JSON yang berisi informasi tentang proyek atau daftar library yang dibutuhkan. File ini nanti akan digunakan oleh Composer sebagai acuan. Kalau kita buka isinya, dia adalah ada pemberitahuan gitu ya. Isinya apa saja. Contohnya di sini dia pakai PHP berapa yang digunakan, extension call-nya dibutuhkan atau tidak. Nah, ini yang dipakai semua sama dia ya. Nah, nama frameworknya apa, tipenya apa, dan segala macam ada di sini. Require yang dibutuhkan apa. Jadi acuan dasar ketika Composer menjalankan tuh dari sini dulu, dari Composer JSON-nya.
Kemudian yang kedua adalah file env. File env ini default settingan awal. Nanti kalau kita mau pakai, kita harus rename dulu. Kita ganti namanya, misalnya jadi .env. Tanda titik di awal ini artinya file ini file yang disembunyikan oleh Linux. Jadi aplikasi ini kalau dilihat tidak terlihat gitu. Kalau misalnya hidden filenya tidak dimunculkan, ini nggak muncul. Ya tinggal disembunyikan, tinggal kontrol H saja. Kalau ibarat di Windows itu file yang di atrib -h. Nah, jadi disembunyikan secara hidden. Di atrib -h. Apa saja yang nanti di setting tergantung kita butuhnya. Jadi file env adalah file yang berisi variabel environment yang dibutuhkan oleh aplikasi. Contoh ketika kita baru awal pakai, ini disarankan jangan pakai production, tapi pakai development. Tujuannya apa? Ketika errornya laporan, ngasih tahu sehingga kita mudah untuk mengerjakannya. Settingan database juga nanti ada di sini. Kemudian CSRF-nya apakah kita gunakan, juga settingannya di sini. Session yang kita gunakan berapa lama, timeout-nya, settingannya juga bisa kita atur di sini. Walaupun nanti dia juga meletakkan untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan, ada juga di dalam folder app, dalam folder config. Nah, ada di sini. Ya. Database adanya di sini. Settingan database yang tadi adanya settingannya di app. Tapi secara garis besar, environment yang dibutuhkan cukup edit di bagian sini. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita baru kenalan terlebih dahulu. Lanjut, apa saja? Ada file apa saja setelah env adalah license. File license.txt adalah file yang berisi penjelasan tentang lisensi yang dimiliki oleh CodeIgniter. Contoh yang dia gunakan adalah lisensinya MIT license. Dari tahun 2014-2019 dikembangkan oleh British Columbia Institute of Technology, tahun 2019-2020 oleh CodeIgniter Foundation. Ini dia ya settingannya. Lisensi yang digunakan adalah MIT. Kemudian PHP unit, ada file apa lagi? PHP unit xml.dist ya, adalah file XML yang berisi konfigurasi untuk PHP unit. Nah, kalau buat ngetes file PHP nanti adanya di sini. Mungkin saya belum bahas ini ya, nanti kita akan lihat kondisinya. Bisa jadi kalau kita atur di sini dahulu. Kalau kita buka filenya, kita bisa lihat ini dia. Settingan dari PHP unit. Kemudian readme.md adalah file keterangan tentang codebase CI. Ini biasanya dibutuhkan pada repo GitHub atau GitLab. Nah, ini dia. Apa itu CI dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di GitHub untuk CodeIgniter, nah isi inilah sebenarnya yang muncul. File inilah yang muncul. CodeIgniter 4 framework what is CI. Nah, itu adanya di sini. Dia akan langsung terlihat di sini ya. Ya, CI. Nah, ini yang saya maksud. Nah, what is CI dan seterusnya dan seterusnya. File inilah yang memunculkan. Oke, selanjutnya ini tampilannya lebih besar. Ini juga sama ya. Ini kode-kode inilah yang dibaca. Selanjutnya kita lihat ada file Spark. File Spark adalah program atau script yang berfungsi untuk menjalankan server, generate code dan segala macamnya. Jadi nanti misalnya kita kerjakan tanpa Apache pun dia bisa. Cukup kasih perintah php Spark serve, maka nanti dia akan menggunakan port 8080 sebagai default untuk dijalankan. Contoh yang ini tadi nih. Nah, ini jalan karena saya pakai Apache. Seandainya saya ingin jalankan dengan Spark, saya bisa kasih perintah php Spark. Nah, seperti ini. Tinggal saya jalankan ini. Kalau 8080 nanti akan terbuka seperti ini. Lihat tampilannya, lihat ini. Nah, ini kan tapi sebenarnya fungsinya sama saja. Itu si file Spark tadi. Jadi kalau Sparknya dihapus ya jadi nggak jalan. Tidak disarankan untuk dihapus. Kemudian selanjutnya adalah
File git ignore adalah file yang berisi daftar file dan folder yang akan diabaikan oleh Git. Sesuai dengan namanya, git ignore akan di-ignore oleh Git. Nah, kalau ada di OS X, file ini tidak akan diupload. Gampangnya gitu, di Windows file ini nggak akan diupload gitu. Di Linux, semua file yang diawali dengan tanda ini tidak diupload. Atau file yang ada di dalam trash tidak diupload, dan seterusnya dan seterusnya. Kita juga bisa tambahkan kalau ada file yang kita tidak masukkan. Kalau pakai editnya kita pakai PHP Studio Code, nanti semua file yang ada .pcs code-nya ini juga tidak akan diupload oleh dia tidak akan diupload oleh GitHub. Kalau kita pakai GitHub ya. Begitu juga untuk NetBeans, NB Project, NB Gradle dan segala macamnya tidak akan diupload. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan tentang file-file. Saya lanjut masih seputar teori kita. Kita bahas tentang file yang juga penting di dalam folder app. Karena nanti file inilah yang kita akan sering berkaitan. Oke, saya kasih tampilan melalui ini ya. Shortcutnya Ctrl 2 dan Ctrl 1. Pertama, ada folder config adalah folder yang berisi konfigurasi untuk aplikasi. Ada apa saja di sini? Ada app, ini juga kita penting nanti untuk aplikasi, setting-setting aplikasi. Filter juga kita kadang kita butuhkan nanti. Format juga sering saya gunakan juga. Kemudian yang paling sering adalah roots. Tidak wajib. Kemudian validation juga sama. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi kira-kira folder config adalah folder yang berisi konfigurasi untuk aplikasi CodeIgniter. Kemudian folder controller adalah folder yang berisi kode controller dari aplikasi. Nanti yang paling penting bagi kita 3 folder ini ya, yang hampir selalu kita gunakan. MPC, model, view, controller. Saya ulangi, folder controller adalah folder yang berisi kode controller dari aplikasi kita. Default ada, disediakan sama dia ada 2 folder, ada 2 file, yaitu base controller dan home. Kemudian folder database adalah folder yang berisi kode untuk migrasi database. Jadi kalau kita mau setting database, nama tabelnya apa, nama ininya apa, nanti akan default akan masuk di dalam folder migration. Kalau seed ini adalah file isi dari database sendiri. Misalnya kita mau langsung isi ada 100 data, nah kita bisa setting dia masuk otomatis, kita letakkan di sini. Jadi kita bisa boleh dianggap ini bagian DML-nya, ini bagian DDL-nya. Oh maaf, terbalik. Ini DDL-nya, ya. Ini DML-nya, Data Manipulation Language. Nah, oke, lanjut. Kemudian folder filter. Folder filter ini adalah folder yang berisi kode untuk filter atau bagian middleware-nya. Contoh, kalau yang login admin ngaturnya kemana saja, nah bisa kita atur tuh nanti di filter. Nanti ketika buat sistem aplikasi kita bisa atur dari sana. Kemudian folder helper adalah folder yang berisi kode untuk fungsi-fungsi tentang helper. Ini juga sama, kita akan nanti praktekkan ketika kita gunakan. Language, folder yang berisi kamus bahasa untuk aplikasi. Kalau aplikasi kita menggunakan multi language, tidak hanya sekedar satu bahasa, kita atur language-nya di sini. Ini defaultnya pakai bahasa Inggris. Validationnya apa? Kalau misalkan nanti kita mau Indonesia, tinggal ID. Bagian validationnya tinggal kita sesuaikan. Kemudian setelah language, libraries. Untuk libraries adalah folder yang berisi library tambahan untuk aplikasi kita. Model, folder yang berisi kode untuk model atau yang berkaitan dengan database, ngatur ke database-nya lewat sini. Third party, folder yang berisi library dari pihak ketiga, library tambahan. Nah, bisa kita masukkan di dalam sini. Kemudian folder view adalah folder yang berisi kode untuk view. Ya, berarti ini tampilan untuk ke user. Untuk ke pengunjung web kita nanti pengaturannya semuanya di sini. Default awalnya, nah contoh yang ini nih muncul kayak gini, ini dari sini adanya dari welcome message-nya kita. Yang kalau misalnya iseng-iseng kita mau ganti juga kita bisa atur lewat sini. Misalnya kita atur ini nama ininya ya, gambarnya, image-nya. Misalnya kita atur di
menunya saja. Ada home, nah itu yang kita atur. Nah ini kan ada menu home. Misalnya untuk menu home kita biarkan saja defaultnya ke tempat kita. Ini ada dokumen, ada community. Misalkan kita mau tambahin satu saja buat tambahan kita. Oke, misalnya saya akan arahkan nanti kita akan buat satu controller. Misalnya kita kasih nama saja, nama controllernya data tentang misalnya data siswa. Kita kasih misalnya nanti kita panggil student misalnya. Oke, kita kasih nama saja di sini misalnya siswa. Ketika di refresh, maka di sini nambah satu dengan nama siswa yang mengarah ke dalam 80/80 student. Lihat di bawah sini ada ya student. Atau kalau di sini juga sama ya. Oh, di sini refresh dahulu juga sama muncul. Ya kalau sekarang saya klik masih error karena belum ada. Kita belum buat controllernya. Dia bilang file not found. Sorry, cannot save file. Nah, tidak ada file yang dipanggil di sini. Kenapa diklik dia ngebuka tab baru? Karena di sininya masih diarahkan ke blank ya, menu nih blank, targetnya blank. Kalau kita nggak mau buka tab baru, jangan pakai target blank. Bisa diganti target self atau tanpa target. Jadi ketika kita refresh, ketika kita klik, errornya di situ-situ juga, nggak pindah ke sebelahnya. Seperti itu, saya lanjut terlebih dahulu. Habis view, ada apa saja, ada apa lagi? Ada 3 file lagi ya, ada .htaccess, file yang berisi konfigurasi akses untuk web server kita, common php, file yang berisi definisi fungsi untuk menindih fungsi core dari CI. Saya jarang pakai file-file ini. Kemudian index.html adalah placeholder untuk mencegah direct access. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan dia mau buka otomatis langsung ke dalam HPP, dia akan error. Common PHP juga modelnya kayak gini ya, masih kosong. Nah kalau misalkan kita contohkan dari sini kita langsung akses ke app, maka dia akan bilang seperti ini. Ini munculnya karena file ininya saja. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dari materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.